Kali ini, saya akan membahas kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah tentang hukum dan HAM Banten, mulai dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 6 November 2020, bersama saya Ulfa. Inilah sepekan Banten prestasi selengkapnya. Masuk ke berita yang pertama, Senin 26 Oktober 2020, dalam rangka memperingati HDKD tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Banten ikuti webinar konferensi ilmiah internasional secara virtual. Berikut berita selengkapnya. Balitbang Kumham Kemenkumham RI mengadakan webinar International Conference on Law and Human Rights dengan tema Reimaging Division of Law and Human Rights di Hotel JS Luansa yang disiarkan melalui media telekonferensi. Webinar ini juga diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Dharma Karya Dika atau HDKD tahun 2020. Bertempat di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya yang didampingi Pimti Pratama dan pejabat struktural di lingkungan Kanwil Banten mengikuti kegiatan webinar yang dirilai melalui streaming. Dibuka langsung oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Sri Bogoburi Utami, kegiatan konferensi ilmiah internasional ini nantinya akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia berdasarkan kategori dan peserta yang mengikuti kegiatan ini. Dengan tujuan utama untuk memformulasikan ulang kebijakan-kebijakan agar sesuai dengan keadaan Indonesia yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Memperingati Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Banten ikuti upacara secara virtual pada Selasa 27 Oktober 2020. Kita simak bersama. Kemenkumham RI menyelenggarakan upacara peringatan HDKD secara virtual yang diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Indonesia. Bertempat di lobi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, pimpinan tinggi Pratama dan pejabat struktural mengikuti upacara peringatan HDKD tahun 2020 secara virtual yang disiarkan langsung dari Geraha Pengayoman. Bertemakan pelayanan publik digital menuju Indonesia Maju, upacara diawali dengan laporan sejarah lahir bangsa Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM RI yang dibawakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto. Bertindak sebagai inspektur upacara, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona Halauli, mengamanatkan semangat yang kita bangun bersama adalah melakukan revolusi digital dalam administrasi pelayanan publik. Hal ini sudah kita mulai sejak tahun 2016 dengan pencanangan birokrasi digital. Masih di hari yang sama, usai mengikuti upacara HDKD tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Banten lanjut ikuti launching 2 aplikasi unggulan Kemenkumham RI yang dirilai secara virtual. Berikut berita selengkapnya. Kementerian Hukum dan HAM RI melaunching 2 aplikasi unggulan di era digitalisasi, yaitu aplikasi e-Visa dan launching Sistem Informasi Penelitian Kumham atau SIP Kumham yang dirilai melalui aplikasi Zoom yang diikuti oleh seluruh kantor wilayah dan unit pelaksana teknis Indonesia. Bertempat di lobi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya beserta pimpinan tinggi Pratama dan pejabat struktural di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten mengikuti kegiatan launching secara virtual. Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Halauli dalam sambutannya berharap dengan adanya aplikasi e-Visa dapat menumbuhkan peran positif untuk dunia luar bahwa Indonesia sudah melakukan reformasi birokrasi sehingga memudahkan orang untuk investasi di Indonesia. Lanjutan sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI menjelaskan dengan adanya aplikasi SIP Kumham memudahkan Kemenkumham untuk memberikan akses database bagi pemangku kepentingan yang mengemban tugas dan fungsi di bidang hukum dan HAM. Masih dalam rangkaian peringatan Hari Dharma Karya Dika tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Banten mengadakan tasyakuran dan memberikan bantuan sosial. Kita simak bersama. Kanwil Kemenkumham Banten melanjutkan rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dika tahun 2020 dengan menggelar tasyakuran dan doa bersama serta menggelar bakti sosial. Kegiatan diawali dengan menggelar tasyakuran dan doa bersama yang bertempat di lapangan Kanwil Kemenkumham Banten. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan tinggi Pratama, pejabat struktural eselon 3 dan 4, serta seluruh jajaran di Kanwil Kemenkumham Banten. Tasyakuran dalam rangka Hari Dharma Karya Dika tahun 2020 ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pelepasan burung merpati. Usai kegiatan tasyakuran, Kanwil Kemenkumham Banten melanjutkan rangkaian Hari Dharma Karya Dika lainnya, yaitu kegiatan bakti sosial dan sosialisasi 3M pada masyarakat sekitar lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten dan pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan depan Kanwil Kemenkumham Banten. Masuk ke berita selanjutnya. Rabu, 4 November 2020, Kepala Kantor Wilayah melantik 16 pejabat administrasi dan 2 pejabat fungsional di lingkungan Kanwil Kemenkumham Banten. Berikut berita selengkapnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional tertentu di Aula Kantor Wilayah. Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya, bertindak sebagai pejabat yang melantik. Dalam sambutannya, Andika mengawalinya dengan ucapan selamat bagi para pejabat yang baru saja dilantik dalam jabatan barunya. Pejabat administrasi yang dilantik sebanyak 16 orang di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, serta 2 orang pejabat fungsional tertentu analis kepegawaian pertama pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Belanja ke Kota Tangerang.
Kamis, 5 November 2020, serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Tangerang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten. Kita simak bersama. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, R. Andika Dwi Prasetya, menghadiri sekaligus menyaksikan serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Tangerang. Serah terima jabatan dilaksanakan antara Rafni Trikoharyati Irianta yang kini telah memasuki purna tugas kepada pejabat baru pelaksana tugas Esni Wahyuningsih yang juga menjabat sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Tangerang. Kegiatan diawali dengan penandatanganan dan dilanjutkan dengan prosesi serah terima jabatan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Tangerang. Pada momentum ini, Kakanwil R. Andika Dwi Prasetya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada Kalapas yang lama, Rafni Trikoharyati Irianta, atas dedikasi yang telah diberikan untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Tangerang. Masih di hari yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten pimpin rapat pagu belanja modal Lapas kelas 1 Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya mengikuti rapat terkait pagu belanja modal untuk bangunan Lapas kelas 1 Tangerang yang bertempat di ruang rapat Lapas kelas 1 Tangerang. Dalam rapat ini, membahas program kerja, penataan, dan peningkatan mutu bangunan pada Lapas kelas 1 Tangerang yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. Kakanwil berharap kepada semua unsur yang terlibat agar dapat menyatukan persepsi demi terrealisasinya peningkatan mutu bangunan pada Lapas kelas 1 Tangerang di tahun 2021 sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten pimpin kegiatan Satuan Operasional Kepatuhan Internal di jajaran UPT Pemasyarakatan. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan di Lapas Wilayah Banten, khususnya Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang dan Lapas kelas 1 Tangerang, Satuan Operasional Kepatuhan Internal Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya melaksanakan kegiatan penguatan status patnal dan sosialisasi Sikampas pada seluruh pegawai Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang dan Lapas kelas 1 Tangerang. Kegiatan dimulai dari Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang pada Kamis, 5 November 2020, dengan penguatan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Marcelina Budiningsih yang menegaskan kepada petugas pemasyarakatan untuk terus meningkatkan keamanan, menjalin komunikasi dan koordinasi, serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana SOP yang berlaku. Masuk ke berita yang terakhir. Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya hadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapas kelas 1 Tangerang. Berikut berita selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Pada momentum peringatan ini diisi dengan adanya tausiah oleh Ustadz Dr. Haji Dasat Latif. Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya serta seluruh petugas Lapas kelas 1 Tangerang dan warga binaan pemasyarakatan. Meski berada dalam jeruji besi, seluruh warga binaan tetap mendapatkan hak untuk melaksanakan kegiatan kerohanian dan mengikuti kegiatan kerohanian sebagai bentuk program pembinaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kegiatan tausiah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan sejarah dan teladan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh petugas dan warga binaan Lapas kelas 1 Tangerang. Demikianlah seluruh rangkaian berita dalam Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam Sepekan Banten Prestasi selanjutnya. Saya Ulfa undur diri, tetap jaga kesehatan, salam prestasi.